Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kakak di sini mau menjelaskan biar lebih spesifik, menjelaskan dari bidang PP dulu. Bidang PP ini kan ada ketum, ada kabit, ada wasakit, sama ada departemen kajian perempuan. Gila rame. Nah, jadi kakak mau jelaskan yang Dek, mana Dek tadi Dek? Di tangan, di pangkuan. Dek, tunggu ya, berisik. Jadi di sini kakak mau menjelaskan dari awal dulu biar enak, dari KPP dulu. Kan Syarifah sebagai ketua umum udah otomatis menjabat sebagai kabit PP di komisariat. Berarti artinya si Syarifah sama Sekum sama Bendung di Kohati itu ex officio kan, paham kan itu kan? Nah, jadi kayak rangkap jabatan gitu, mengurus HMI setingkat gitu. Jadi tugas kali PP kakak nggak perlu jelasin panjang lebar karena kalian kan udah pernah menjadi kepengurusan sebelumnya dan itu udah pasti paham PP ngapain kan, gimana sih caranya PP ini meningkatkan kualitas kader Kohati di komisariat. Itu salah satu tugasnya. Terus gimana sih PP ini membahas isu-isu keperempuanan yang terkini, yang terupdate PP pemberdayaan perempuan, dan juga gimana sih caranya PP HM ini melaksanakan atau bekerja sama lembaga-lembaga keperempuanan di luar. Jadi kalian tuh kalau misalkan kehadiran Kohati atau HMI Wati ini ingin dikenal sama masyarakat, kan sesuai dengan tugasnya kan, turun ke masyarakat kan. Itu gimana, itu emang dari kaliannya sendiri, gimana sih caranya kalian tuh buat kegiatan yang emang turun langsung ke masyarakat. Kita nggak cukup cuman di batas diskusi, tapi di situ kita cuman mendiskusikan tapi kita nggak ada eksekusinya tuh nggak ada sama sekali gitu kan. Harusnya ada gerakan. Jujur waktu kepengurusan kita yang dulu itu kurang sih Dek, pergerakan kita ke masyarakat, ke perempuan-perempuan yang di luar HM itu kita kurang, cuman kita diskusi aja. Nah sekarang mumpung kalian ada gitu, pikirkanlah baik-baik buat proker atau terserahlah kegiatan yang gimana caranya sih kehadiran Kohati ini dikenal masyarakat. Kita juga nggak bisa kan berharap sama Kohati cabang, kita nggak bisa berharap sama Batko, kita nggak bisa berharap sama PB, karena kita nih kalau kakak nilai ya sepengamatan kakak, ini langsung aja ya PP Kohati sama aja kan? Iya. Maksudnya tuh kalau sepengamatan kakak, kita nih kayak jalan sendiri-sendiri, ya nggak? Komisariat mau besar sendiri. Kadang kakak mikir tanpa adanya cabang, kakak mikir komisariat nggak butuh loh, kayak gitu ya nggak? Kita bahkan lebih aktif, lebih ya emang lebih aktif gitu. Kita pandai mengelola proker, pandai mengelola media sosial, pandai juga misalkan memberdayakan anggota yang awalnya nggak aktif bisa menjadi aktif, awalnya dia nggak tahu apa-apa, kita kasih ruang untuk berproses. Misalkan hal kecil aja jadi moderator, itu kan belajar bicara nggak sih? Nah, itulah pandai-pandai kita sih sebenarnya. Kakak pernah baca quotes, lupa tapi ya, kita kan semuanya seorang pemimpin nih. Seorang pemimpin itu dikatakan cerdas ketika dia mampu memberdayakan anggotanya yang tidak bisa apa-apa, dalam kurung, kalau di quotesnya tuh dalam kurung bodoh ya, menjadi bisa gitu, nah, berdaya gitu. Berarti nanti kalian ini pandai-pandailah memberdayakan, kan ini kabit-kabit semua nih. Gimana lah cara kalian tuh agar anggota Kohati ini lebih peduli sama Kohati. Apalagi kalau kakak waktu wawancara mereka cuma ikut organisasi HMI, bayangkan. Berarti kan dia lebih ada waktu untuk serius di HMI kan. Dan juga gimana ya Dek,
jangan terlalu pasif. Emang kita kan di organisasinya udah jadi sebagai kakak gitu kan, bukan adik kecil lagi kan. Jadi emang nggak mau kita harus emang mengayomi mereka, tapi jangan diayomi terus, tapi ditegasin juga biar mereka, oh aku harus kayak gini, dia tuh sadar, oh kayak gini ya, gaweannya kayak gini, aku harus kayak gini gitu. Kabit-kabit juga harus pandai menata, misalkan ngasih tahu si wasakku, misalkan kau bantu ini ya kayak gini kayak gitu. Terus wasakum, oke wasakum itu kan tangan kanannya sekretaris umum, ya kan. Jadi misalkan sekretaris umum itu ada agenda atau dan lain-lain kesibukan, dia yang harus menghandle. Buat surat segala macam itu wasakum, tapi itu kecuali kalau sekretaris ada kegiatan ya. Terus misalkan kegiatan bidang kalian itu ada agenda atau apa di bidang kalian tuh wasakum boleh juga buat, tapi kakak sarani lebih ke berdayakan sekretaris umum. Jadi nanti nomor suratnya tuh nggak berantakan, jadi urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan kemarin kan kadang wasakum buat gak sih, Cindy buat kan kemarin. Itu kayak ya sekum nggak tahu apa-apa, nggak, arsipnya juga nggak paham kan, surat apa aja sih yang keluar gitu. Terus wasakum, terus departemen kajian keperempuanan. Jadi kan kakak udah jelaskan, pandai-pandailah kalian membuat kegiatan tuh emang masyarakat atau kader Kohati ini ada loh gitu, merasakan adanya Kohati dan dia merasa diberdayakan, merasa aku semenjak bergabung di Kohati ini aku udah ada kemajuan dalam diri dia, misalkan bisa bicara atau apa gitu. Pandai-pandai lah dek. Terus apa lagi ya, itu ini ya singkatnya di PP ya. Selanjutnya kita ke kakak ada nyatat biar teratur Kak, ya nanti boleh dikirim LPG PP yang dulu. PP boleh, Nanti kirim. boleh. Terus Kohati kakak sebelumnya mau nanya, kan kalian udah lama nih di Kohati, apalagi di kepengurusan juga udah pernah. Sebenarnya kalian adanya Kohati ini kalian terasa dah? Maksudnya pernah dak berpikir, mau aku ngapain sih di Kohati gitu? Atau Kohati ini cuma tempat perkumpulan? Ada nggak? Maksudnya merasa emang ngapain sih di Kohati gitu? Apa sih pentingnya kita berproses di Kohati? Pernah tersirat nggak? Awalnya ya Kak, pas awal belum tahu, pas baru kenal kan, oh ada di HIP itu ada Kohati, itu apa sih gitu awalnya. Ya kan maksud kakak adik kan udah lama nih di Kohati, kalian kan ya sih semuanya udah di pengurusan juga. Kalian pas sampai di titik ini kalian merasa nggak sebenarnya Kohati ini perlu atau tidak? Perlu, merasa perlu. Kak, kalau menurut Anggi sih, kalau misalnya untuk pemberdayaan HMI Watnya itu perlu. Cuman Kohati ini menurut Anggi itu kurang di apa ya? Kurang diakui oleh yang HMI gitu. Nah, Kita kayak di nomor 2 kan? iya gitu. Tapi kalau pemberdayaannya sih memang perlu sih untuk HMI Wati, kan memang itu tugasnya. Kalian merasa diberdayakan? Merasa. Iya. Maksudnya ada merasa semenjak di Kohati ini ada maksudnya ilmu yang didapat atau apa gitu? Berarti nggak sia-sia di Kohati? Enggak Jelas lah, malah Kak. banyaknya kayaknya di Kohati lah. Iya betul. Banyak kegiatannya di Kohati. Berarti kalian gini deh, maksud kakak kan Anggi tadi bilang kurang di apa? kurang diakui. Kurang diakui. Berarti emang dari Padahal kaliannya, kerja kita tuh banyak juga. iya kan? Makanya itu kalian tuh kayak tampilkan diri kalian. Nggak apa-apa, kayak eksistensi itu perlu. Tapi eksekusi juga, jangan pula nak tenar gitu kan, tapi tidak tahu gawean di Kohati apa gitu kan. Tuh maksud kakak tuh kalian sebagai pengurus kan, kalian tuh sebagai pembantu kan, pembantu di organisasi. Udah capek-capek masuk ke pengurusan, tapi kalian nggak
apa ya, melakukan kegiatan yang bermanfaat buat si kader-kader Kohati ini. Makanya ada yang menganggap kita nggak ada tuh ya emang karena kita nggak gerak. Kita gerak pun kadang ada aja yang jelek kan gitu kan. Tuh terus lanjut ke bidang internal dulu dah. Iya. Mana baik? Bidang internal nih kan koordinator dari 3 departemen dak ya. Apa aja deh? SDO, Apa deh? SDO, sama diklat. Sebenarnya harapan kakak tuh 3 departemen itu orangnya hadir. Soalnya kan orang ini banyak tanya, kak ngapain sih ngapain? Chat kakak, terus kakak bilang nanti kalian bakal ada upgrading di sana, kalian boleh bertanya gitu kan. Bukan saatnya kalian nanya sekarang gitu kan. Apalagi belum dilantik udah nanya gitu. Jadi kakak bingung kayak ya nantilah dulu gitu. Tapi taunya nggak hadir nggak apa-apa. Yang penting nanti dari kabitnya Yesi sama Cindy tuh ngasih tahu Wasekumnya gaweannya apa. Tapi hargai juga, jangan sampai dia merasa kok kabit aku bos sih gitu. Jangan sampai dianggap bos ya. Tapi emang sebagai ketua emang kita turun juga kan gitu. Terus anggota departemen kita juga, misalkan Kavo ini kajian dan advokasi. Pasti kalian mikirnya ngadain kajian terus. Padahal bukan itu. Padahal bukan, apalagi kajiannya keperempuanan. Terus padahal di situ kan advokasi advokat kan kayak bisa kita tentang hukum, tentang politik. Kita kalau cuman kalau kita cuman belajar tentang kesetaraan gender lah, perempuan, kita nggak tahu loh politik itu penting juga Iya, kan. betul. Kalau kalian cuma paham perempuan sama wanita, terus kalian nggak paham kayak politik, terus advokasi, terus susah juga sih dek. Kalau kalian cuma berbicara tentang perempuan, Kohati itu sebenarnya luas. Kalau cuma berbicara perempuan bisa kita baca di internet kan. Pandai-pandai cari informasi terkait keperempuanan, misalkan kejadian tentang pelecehan seksual gitu kan, yo diskusikan kayak gitu. Tapi kalau dirasa emang nanti kalau diskusikan tapi nggak ada eksekusi, ya jangan dulu lah gitu. Tuh kajian dan advokasi ya sih ya, jangan cuma kajian-kajian aja, buatlah inovasi baru, misalkan buat apa gitu. Pelatihan juga boleh, diskusi publik boleh. Yunda kita banyak loh yang ada di ranah-ranah politik. Iya. Terus kita juga udah punya link, kita pinjam gedung di Pemberdayaan Perempuan tuh kan bagus gak sih? Iya, cocok. Layak untuk jadi kayak seminar kecil-kecilan gitu. Kader kita juga banyak, tanpa peserta luar juga udah full kok kemarin. Iya. Ya kan? Tuh, Selalu jadi diapresiasi. Jadi di situ kalian tuh oh hati ini ada. Soalnya kalau kakak punya kawan IMM, dia nggak tahu Kohati loh dek. Padahal kakak merasa IMM itu yang tenggelam. Iya. Dan dia merasa Kohati yang tenggelam. Aduh. Berarti kan IMM-nya tapi jauh sih di Kerinci. Cuman dia tuh maksud kakak kan kita nih Jambi luas, Jambi terkenal, dia aja nggak tahu. Berarti kita kurang up. Nggak nyampe ke dia ini. Sedih sih. Kita kurang up, apalagi dia ketua umum. Kakak lihat di Kerinci emang besar sih. Tahu? Nggak tahu. Maksud kakak tuh berarti dari cabang atau batu kita emang kurang up. Kitanya juga ikut tenggelam yang kecil ini di tingkat komisariat gitu. Pandai-pandai kalian ngundang pemateri yang emang pembahasannya tuh cocok buat beliau, kayak Yunda Viko tuh kan cocok tuh buat ranah-ranah politik gitu-gitu. Terus undang juga lingkup Kohati biar dia tahu juga, biar kita jadi percontohan. Oh katanya kayak gini gitu. Itu kan juga kita kayak menebar kebermanfaatan kan. Iya kak. Undang juga si Kohati cabang untuk turun kak. Soalnya kuat, soalnya tak kedengeran. Serius kakak ada kedengeran? Enggak, yang di Zoom. Oh iya. Itu Nggak ada nge-zoom? Iya. kalaupun Kau Google Meet ya? Terus? Adik-adik tadi bilang kamu, Hani. tadi dah sih. Nggak ada lagi bilang Tadi tuh. ini video biasa. Nah terus nyampe mana tadi dek? Oh kegiatan yang kafu tadi ya. Iya kak. Terus yang PSDO pengembangan sumber daya organisasi kan.
Di situ juga sama baik sih Dek sebenarnya, tupoksi dari Kohati ini gimana caranya kalian mengembangkan minat dan bakat dari kader Kohati itu, ya kan? Wiwati. Dari kader Kohati. Terus PSDO kan pengembangan sumber daya anggota. Nah kayak mana lah caranya kalian tuh misalkan buat list minat adik-adiknya apa, misalkan minatnya aku pengen pinter bicara kayak gitu, kalian kasih ruang kayak gitu. Tapi kasih ruangnya tuh jangan cuma sekali gitu, tuh kan ilmunya tidak dapat. Gimana lah kalian cara buatnya tuh buat agenda itu yang orang ngira monoton tapi asik gitu kan. Kalau cuma dengar orang pemateri kan nggak ini kan, monoton kan. Gimana caranya emang dia langsung belajar ngomong, cara megang mic gimana, tegapnya gimana kayak gitu. Ya kan? Latihan langsung. Jadi emang dia terasa oh kayak gini ya. Belajar misalkan belajar apa deh? MC. Protokolnya gitu kan. Kita kemarin cuma pelatihan sekali, itu kurang gak sih? Materi cuma. Materi juga. Protokoler 2 kali ya? Sekali kan? Konfirmasi langsung. Ya sekali kan. Itu kurang gak sih sebenarnya Materi cuma kita? soalnya. Terus untuk Bapak tuh ngapain nih? Tahu Kak. Tidak lah. Tadi sama kakak. Ngawur. Kirain. Udah kayak kan kayak gini kan, emang sih kadang tuh kan kader HMI Wati itu kan banyak minatnya gitu. Kayak minat kayak kalau omong tadi tuh pengen lancar public speaking dan lain-lainnya. Nah cuman sekali dia nih kan sudah mendapatkan juga kemarin tuh kan mendapatkan apa pelatihan gitu. Sekali disuruh tapi dia tuh nggak mau gitu, gimana Kak caranya kita ininya? Nge-backup kalian kan Kalau disuruh banyak alasan lah, banyak ini itu gitu nah Kak, tapi dia tuh minatnya itu gitu. kayak kemarin ya itu kan yang list tuh kan. Iya. Kak, adik gini aja, tagihnya sampai 3 kali, kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Misalkan adik ingatkan ini kan sesuai kesepakatan nih, Oh, udah buat- ngisi form segala macam, berarti kan udah bersedia. Kenapa pas sudah diadakan sesuai kemauan, sesuai minat, kenapa nggak hadir kayak gitu? Berarti kan dia nggak menghargai kinerja pengurus kan. Kalau pengurus diam, dibilang pengurus udah ada kerja, padahal pengurus sudah mau buat ini dibuat, pengen ini dibuat. Setelah dibuat yang hadir kita lah yang pintar kan, dia enggak. Jadi nanti kalau adik mau buat lagi misalkan tentang minat bakat di list misalkan kan, tapi jangan ditampung semua, nggak kuat kalian. Buat buat tapi misalkan pakai tanda tangan misalkan, tapi online. Kesepakatan, kan? Iya, kesepakatan gitu. Kalau misalkan nggak hadir sanksinya apa misalkan gitu. Jangan apa ya, jangan terlalu sedikit diremehkan lah. Kita udah capek-capek upgrading tapi nggak ada yang hadir gitu. Apalagi nih? Kak, gini, kalau kan udah sendiri tuh banyak kader kita tuh yang kurang paham tentang administrasi gitu Kak, surat menyuratkan. Nah itu pelatihannya tuh yang ngadain dari Sekum atau dari Diklat. Diklat. Dari Sekum. Sekum. Itu emang kan Sekum Mendem tuh ada proker tuh, tapi bisa juga diklat kerjasama, bisa tergantung kalian sih komunikasinya gimana, antar kayak bidang eksternal internal kerjasama bisa, pandai-pandai kalian. Itu wajib sih di administrasi, kayak itu hal kecil tapi kadang kita tidak tahu gitu. Setiap kegiatan hanya terus gitu Naga. Iya, anehnya tuh setiap kegiatan nanya terus, padahal itu format udah bener, tapi format tuh bisa dia jadi salah. Itu heran. Dapat dari mana? Udah format? lama soalnya. Omnibe 2 kali nih. Sebenarnya tuh gampang sih, kayak tergantung kitanya lagi. Untuk tadi apa deh, PSDO, SD. Safo, Diklat loh. Diklat belum ya? Diklat tuh sama aja sih buat pendidikan dan latihan, tapi maksud kakak biar keberadaan Kohati ini dirasakan oleh kader Kohati atau masyarakat, kalian jangan cuman ya udah Kohati aja gitu yang datang HMI Wati, tapi undang aja HMI Wati biar dia tahu betapa pentingnya Kohati. Iya betul Kak. Terus adik juga undang perempuan-perempuan di luar, lembaga-lembaga di luar, ajak kerjasama. Bagus loh deh kalau misalkan kalian kerjasama misalkan sama 3 lembaga,
nggak harus yang IMM tuh nggak jangan yang berbau PMI itu nggak apa-apa, nggak usah. Nggak harus Maksudnya, OKP. iya nggak harus OKP, tapi yang di luar misalkan sama perempuan Jambi, Komunitas komunitas yang kecil-kecil kan masih belum apa deh, belum terkenal. Jadi dari kalian ngadain tuh nama dia tuh Bisa jadi naik. up gitu kan, jadi nampak gitu, sama-sama menguntungkan lah. Apa deh, Kalau misalnya kayak latihan sensitif gender tuh boleh kalau misalnya ngadain. boleh Kayak latihan-latihan LKSG informal kan? Ya, latihan informal Pahati. Boleh. Boleh, tapi ini deh LKSG kan, LKSG. Jadi LKSG itu harus ada yang dari kita kader Kohati yang udah pernah berangkat. Benar. Jadi kalian boleh ngadain itu. Aduh, Kalau dari ada kita syarat. belum, kita kan nggak tahu kayak mana cara buat proposal segala macam. Tapi kalau untuk LKK jangan. Janganlah Kak. Nah kalau LKSG Latihan apa tadi Kak? sensitif gender. Tapi tuh bagus deh. Soalnya Soalnya sini ingat itu komisariat yang ini ngadain itu kawan astaga. kakak tuh kan ada tuh di Jawa Timur, dia komisariat ketemu hati komisariat di peternakan UB, dia udah ngadain itu kayak kakak. Ya Allah, Iya, kok bisa dia ngadain. Berarti Soalnya emang ada syarat tadi. iya emang dia tuh bisa ngadain kalau udah ada yang berangkat, dia kan tahu apa-apa aja yang dipersiapkan, materinya apa-apa aja yang dibahas. Tapi dari Jambi kita belum ada. Pernah kakak sama Kak Nadiranya tuh bicara itu kan, kami kira kami bakal diletak di cabang kan, ternyata enggak. Jadi kami ya udahlah, Ya udahlah. jadi kayak ada niat-niat kami tuh ingin mengembangkan cabang, tapi tidak ada penampungan. Ya sudah, bagus sih dek, pandai-pandai kalian. Setahun ya menurut kakak ini lama, tapi kalau terlalu nyaman, maksudnya nganggur gitu, nanti dulu lah proker nanti dulu, akhirnya habis satu jabatan, satu periode. Iya Kak. Dengar azan dulu nggak? Atau udah selesai satu tadi? Dengar aja dulu. Klik. Saya dengar azan. Udah ada ya? Belum ada kepala. Itu yang pertama ya azan. Yang jelas itu. Lagi satu.
sepele dulu. Iya. Ya, Iya. kakak mau bahas hal sepele biar kalian nanti ngadain kegiatan tuh nggak nyepelein maksud kakak gitu. Upgrading. Yang pertama konsepnya nggak jelas, ya kan? Kakak bingung. Kami semua diundang jam 1, tapi maksud kakak tuh kalau kayak Bang Tesa, sekretaris sama Bentum itu seharusnya kan dia menyampaikan keseluruhan ke anggota komisariat semuanya, bukan Bang Tesa cuman face to face sama Bang Rambe, bukan. Kalau kayak gitu mending di pos aja kan. Terus bukannya Bang Mat cuman sama sekretaris Bang Aldi Bay, jangan nggak kayak gitu deh. Apalagi dia ketum kita gitu kan, dia yang paham kaderisasi, dia yang paham komisariat. Masa iya dia cuman dapat panggung face to face gitu kan. Jadi maksud kakak tuh emang pembahasannya itu keseluruhan biar kalian paham. Nantinya kan kita nggak tahu kalian nanti bisa jadi kalian menjabat apa gitu kan. Jadi udah dapat gambarannya, oh aku harus kayak gini kalau misalkan aku jadi ketum, jadi sekum, mendum dan lain-lain, kapit segala macam gitu. Nah, untuk pembahasan per bidang tuh nggak masalah, kalau misalkan mau mencet nggak masalah. Oh berarti sebenarnya itu antara demisioner, ketum, sekum sama bendum itu jadi semua. Kan penyampaiannya beda lagi. Kalau Bang Mario tadi kan beda lagi, dia kan nggak tahu komisaris kita, maksudnya dia emang dari komisaris kita tapi dia nggak tahu komisaris kita ini udah sejauh mana sih berkembang, kan nggak tahu. Itu masalah sepele sih itu. Terus masalah undangan juga, masalah undangan awalnya kalian itu nggak mau pakai undangan, ya kan? Terus kakak chat, alangkah lebih baiknya pakai undangan, walaupun itu hal sepele, alangkah lebih baiknya pemateri itu kasih sertifikat, walaupun nggak pakai bingkai nggak apa-apa. Itu pun kakak H-1 tuh mengingatkan, maksud kakak tuh dia kan kayak ngasih ilmu ke kita gitu, masa kita nggak ada feedback ke dia gitu kan. Tadi Bang Mario kasih, tadi kasih. Kalau tadi kan online, Kak. Oh, Bang Mario online. Memang belum ini Kak, belum dicetak, tapi udah di luar. Tuh kayak awalnya Bang Tesa mau diundang dengan undangan redaksi, nggak etis kan. Kalau kakak mikir kalau cuman kakak nggak apa-apa digituin, mas kakak tuh kakak aja sekawan aja menghargai dia gitu kan. Masa kita nggak bisa gitu. Jadi sedih pembawaannya weh. Maaf. Tuh sih maksud kakak tuh harus sepele, soalnya kan hati kita sebelumnya kan administrasinya bagus gitu, jadi kalian harus lebih bagus. Hal sepele itu emang kalian mengundang diskusi, misalkan diskusinya kecil itu juga pakai surat. Itu sih maksud kakak. Terus kita lanjut ke tadi bidang apa dek? Tadi di Iklat kan udah ya. X lagi. Eksternal. Nah eksternal nih yang sebenarnya harus apa ya, mampu lebih apa ya, lebih up gitu. Misalkan nanti Cindy buat agenda gimana sih caranya Kohati ini dikenal sama masyarakat umum. Kan Kohati ini bukan cuma ngurus kader Kohati, tapi emang ada masyarakat juga tahu gitu keberadaan Kohati kan. Itu misalkan adik ngadain tentang bakti sosial di panti asuhan atau di anak jalanan. Misalkan di anak jalanan tuh adik ngasih tentang ngajarin dia, misalkan banyak tuh kan anak jalanan nggak bisa baca segala macamnya, jadi kalian itu turun ke jalan, misalkan Terus kolaborasi sama ini kan apa tuh, perpustakaan rakyat kan. iya boleh kalian collab tuh boleh, misalkan collabnya sama OKP lain boleh, saling bersinergi lah kalian tuh deh, jangan cuman Kohati aja, jangan gitu. Jadi tuh kalian hafal kan maksud Kohati kan, pembina, pendidik, tunas muda gitu. Tunas muda kan bukan cuma kader Kohati ya kan. Nah jadi walaupun kalian terserah sih keberadaan kalian itu di jalanan itu dianggap atau enggak sama masyarakat, yang penting kalian udah menebar kebermanfaatan. Misalkan kalian janjian sama anak-anak jalanan tuh, kakak dulu pernah waktu 2018 kalau nggak salah, kami janjian sama anak jalanan tuh di mana ya dek, di jembatan apa tuh, Ancol Bentalan. Itu kan banyak kan anak-anak jalanan, dan di situ kami tuh kayak dia halo, kira ada juga ada.
Terus Anggi sini buka. Yes. Lanjut guys. Anggi sini, Anggi iya sih. Sininya di sini. Terus kita ngadain kayak riset kecil-kecilan, bisa disebut riset sih, maksudnya kita kayak mendata, oh dia nggak bisa baca, dia nggak emang terlantar kayak gitu. Di situ kita kayak ngasih hiburan tapi plus hadiah kayak gitu. Hiburannya apa? Misalkan kita ngajarin baca, tapi emang kita tiap minggu rutin deh. Bukan kalian cuman sekedar sekali ngadain kegiatan terus udah Itu langsung dokumentasi selesai, nggak kayak gitu kan, nggak Yang terasa menjadi kan. ya. Jadi eksternal nih, makanya kenapa kalian dikit cuma 3 orang, jadi emang biar fokus ngurus keluar gitu. Pandai-pandai adik berkolaborasi sama OKP luar, sama lembaga perempuan yang luar gitu. Ini loh Kak, Cindy dapat juga pengalaman dari Medan kan. Waktu itu di depan sekretariat komisariat mereka tuh, nah ada kayak gubuk kecil gitu. Nah di situ tuh emang tempat ngajar gitu, kirain tempat les gitu kan. Ternyata pas waktu kami mau pulang datanglah 2 orang anak-anak gitu dari SD sama SMP gitu kan. Itu mereka nanya, katanya, kakak ibu baru ya? Kan kaget gitu kan. Nah kok kalian kenapa nanya itu? Iya soalnya ada kakak-kakak yang tiap minggu ngajar sini. Ternyata itu tuh emang kohati komisariat terbiak. Tapi waktu itu dia tidak datang. Jadi itulah, jadi mereka berbagilah katanya. Ibu tuh tiap minggu datang sini katanya gitu. Tapi berbeda-beda HMIwatinya. Nah itu bisa sih masuk proker gitu kan Kak. Bisa. Jadi bisa adik-adik yang mau mengajar punya basic ngajar, dia juga bisa ngajar gitu kan. Atau apa gitu sama anak jalanan. Tapi bagus deh, makanya takutnya kalau di Jambi berisik bentar. Bentar, Ya kalau sini. kalau kita kan mau bikin gubuk kayak gitu butuh biaya kan Kak. Jadi lebih baik enak turun emang ke lapangan Turun ke gitu. lapangan. Jadi kalian tuh terasa gitu Tapi masyarakat, rutin. oh kohati HMI ada loh pergerakannya gitu. Bukan cuma demo rame-rame terus dokumentasi selesai. Terus bukan cuma ngadain kegiatan sekali dokumentasi selesai. Tapi emang sekarang tuh jujur ya, kepengurusan kita nggak ada kan yang kayak benar-benar menebar kebaikan tuh kurang nggak sih? Iya. Bermanfaatan kurang gitu, kita online terus. Itu salah satunya adik turun ke jalan, tapi iya Cindy emang harus menghandle semuanya, bekerja sama lembaga perempuan, misalkan kayak Perempuan Jambi, Beranda Perempuan, itu ada loh deh di Jambi, tapi emang mereka kurang muncul karena emang nggak ada collab gitu. Itulah berarti kok hati yang gerak. Banyak loh yang harus kita tolong, bukan cuman kita mau bahas keperempuanan, kekohatian, capek. Sampai ada sih kan yang bilang kita tuh emang si tenar gitu kan, naik eksistensi kita tapi aksi kita kurang gitu. Jadi kayak langsung kena gitu. Nah, jadi kapan kalian ini mau gerak-gerak gitu, emang turun, jangan sekedar emang eksistensi gitu, harus ada Eksekusi. aksinya, ya, eksekusi gitu. Udah, berarti udah ada kan gambarannya mau ke depannya mau gimana, mau buat apa. Tapi nggak harus juga kalian kayak kohati aja, nggak bisa kalian ngajak kohati yang masih persiapan kayak IB, Iya. biar dia juga up kan. Lebih kayak Iwati dan semuanya. Kita nih terlalu sesama kohati, jadi yang merasakan manfaat itu cuma kader kohati, sedangkan kayak masyarakat, adik-adik semuanya tuh nggak ada gitu merasakan. Padahal mereka butuh kan. Kalau kita sebenarnya nggak butuh sih, kita udah mampu. Tapi emang tujuannya itu ke masyarakat. Kan? Coba deh ini resapi lagu Mars Kohati, keren loh, maksudnya pendidik, pembina, tunas muda gitu. Selama ini ada nggak kita mendidik? Nggak ada kan? Nggak ada. Selama ini ada nggak kita membina? Nggak ada kan? Nggak ada. Kita cuman saling koordinasi sesama pengurus. Itu sih saran. Kalau maksudnya dilakuin juga bagus. Apalagi adik-adik kan udah banyak nih di Jambi gitu, berdayakan mereka gitu, jangan cuman sesama kalian. Kalau kalian udah pintar gitu, orang tuh yang butuh upgrade diri lagi kan, gimana tuh adik-adik kita pendiam semua loh dek, ya kan, yang 20 tuh memang harus kita yang nyamperin, bukannya mereka sombong, bukannya mereka cuek, emang kita yang Harus nyamperin. kalaupun kita cuek atau kita kurang banyak bicara, yang mau gak mau kita jadi orang lain. Kayak kakak lu sebenarnya pendiam, cuman pas ditunjuk tiba-tiba jadi kabit, jadi sekum, jadi dulu sekum pertama, kabit dulu baru sekum baru ketum.
itu tuh kayak mau tidak mau jadi amel orang lain gitu. Kita kan udah bukan adik kecil lagi, tapi kan sebagai kakak gitu. Rangkul mereka gitu. Kita nih 17 udah terlalu jauh, jadi kayak kurang lah gitu. Kita kayak ngambil ranah kalian, seharusnya kan kalian yang turun, masa kita lagi yang turun gitu. Apalagi deh, hubungan antar lembaga, PSDO, KAFO, Diklat, udah. Kepengurusan kelas secara ini ya kak, Secara umum. dari mungkin komunikasi mana. Oh iya, kan ini kan tadi udah bahas per bidang, terus oh ya, siapa? Kabit sama Kak internal, eksternal, tolong sampaikan ke adik-adiknya. Mereka yang harusnya sih datang gitu. Kalau kalian kan udah paham kepengurusan sebelumnya gimana. Nah, Kak, kami kan ada bidang hal Kak. Nah, Cindy ada nih Kak. Mungkin Kakak bisa jelasin atau dia mungkin ada yang mau ditanya sama Kakak gitu. Tadi pas adik datang udah ini dah sih, udah pembahasan hal belum ya? Belum, cuman baru ini eksternal yang gitu. Jadi departemen hubungan antar lembaga, berarti adik harus komunikasinya tuh pandai-pandai cari link misalkan. Nanti juga di backup sama ini koordinatornya, kan dia sebagai koordinator nih Kabit. Misalkan adik bekerja sama lembaga Kopri misal gitu. Itu contoh ya, terserah misalkan adik mau kerja sama pemberdayaan perempuan misalkan kementerian juga bagus, keren malah. Jadi dari situ kita juga belajar, oh gini ya gitu, pentingnya komunikasi, link kita juga dapat. Yang tadi juga yang kakak jelasin turun ke jalan itu juga, itu sempat dengerin kan? Ah lupa dek udah datang atau belum? Belum datang ya? Belum ya? Yang ngajar-ngajar tuh udah, Yang ngajar-ngajar udah. jadi baru pertengahan sini. Itu sih dek kurang lebih kan hubungan antar lembaga, pandai-pandailah komunikasinya tuh, sama pandai-pandai kolaborasi, bukan cuman buat kajian online selesai, enggak, emang kayak keberlanjutan lah kalian itu. Dia mau tanyakan nggak khusus hal? Kalau sekarang sih belum ada, mungkin kakek ngajak kak sini deh. Iya Kak, daripada ngulang-ngulang lagi kan mendingan nanti Iya, kalian juga bosan ngulang-ngulang udah. Apa biar nempel. Kepengurusan sebelumnya udah paham nih, cuman adik yang baru yang datang kan. Terus untuk kata Syarifah tadi kan kepengurusan Kohati pada umumnya, jadi mungkin lebih ke pembahasan proker udah, mungkin lebih ke kayak komunikasi kalian sesama pengurus, khusus pengurus ya ini ya. Terus ketua umum juga, ketua umum jangan cuek-cuek, belajar lebih humble, responsif, humble juga. Terus pandai lah Syarifah tuh ngaturnya. Emang sih kadang kita mikir, ya aku nih kayak muka dua, tapi nggak apa-apa, muka duanya kan demi kebaikan. dibutuhkan, bukan kedua sih, kedewasaan sih itu ya. Iya, maksudnya tuh kan kadang kita emang dari diri kita nih suka emang diam gitu kan. Harus jadi orang keluar dari zona nyaman. Orang lain dulu. Kalau aku sih lebih mikirnya kayak aku nih jadi orang lain. Iya. Kakak tuh emang harus banyak muka gitu biar Terus komunikatif, jangan sampai apa ya, departemen kalian anggota tuh nanya ke kakak gitu. Nah, kalau kakak bingung, kalian nih punya kabit, kenapa harus ke kakak lagi kayak gitu kan, udah jauh gitu. Terus kalau mau ngadain proker tuh nggak usah banyak-banyak, dikit asal jadi. Tapi jadinya tuh emang kayak keberlangsungan gitu deh. Kita kemarin kayak dikejar-kejar proker dah sih, ngadain ini, tapi orang tuh belum tentu gitu merasakan manfaatnya gitu. Terus sekretaris umum juga gitu, komunikasinya juga pandai-pandailah merangkul. berarti aduh. Nah, berarti itu kan misalnya kami bikin proker wajib tuh kayak 3 gitu kak. Nah sisa-sisanya jadi proker tambahan enggak apa-apa. Yang penting tuh emang apa ya dek, jangan kayak kita dulu. Kalau kita dulu kan buat banyak-banyaknya enggak sih, tapi terjalannya cuma sekali gitu. Itu Dikit aja. Kami dikit banyak tambahan. iya. Tapi yang luar fotonya
Terus sekum juga, komunikasi sama wasekum, misalkan sekum sibuk, wasekum yang buat surat gitu. Oh iya, ini hal sepele lagi, kakak lupa menyampaikan. Kalau misalkan kita upgrading, diskusi, tatap muka, ada moderator. Mungkin kan kakak yang menyampaikan kayak ada pertanyaan gitu. Itu sih maksudnya etikanya. Lebih ke ini aja sih, inisiatif kalian ditingkatkan lagi, bukannya kakak memaksa, cuman emang harus gitu, kita kan pengurus gitu kan, pengurus yang ngurusin komisariat. Kalau emang nggak mau ribet segala macem ya kita nggak usah gabung gitu, nggak usah gabung ke pengurusan gitu, nggak usah capek-capek kan. Inisiatifnya lagi. Kalau misalkan dirasa, misalkan nih ketum atau kabit kalian tuh dirasa, misalkan kalian bertanya gimana kak kayak gini-gini, tapi mereka nggak bisa ngasih solusi atau apa, misalkan kurang gitu ya, misalkan Yesi nanya gitu, kalian boleh berdayakan MPKPK kan tempatnya konsul sama bertanya kan, untuk mengadu lah intinya. Kami kan cuma mengawasi, kalau misalkan kami dulu yang datangi kalian kan itu nggak etis. Kami menjalankan sesuai tupoksi juga deh. Kalau kakak langsung turun padahal kalian tuh ada ketum segala macam kan tuh nggak bagus. Apa lagi ya, panjang kali lebar. Oh iya, boleh nggak buka PDK? Boleh. Oke, di situ. Mana ya dek PDK nih? Hasilnya sih. Aduh, Masya Allah. Nantilah loading. Untuk langkah awalnya, kalian kan udah ada rapat nih. Itu kan mau raker. Habis raker mau Ada kegiatan yang udah dilakukan. menjalankan. Jangan cemproker kak. Iya. Nggak, maksud kakak nih kalian adakan kayak pengenalan PDK. Kohati gitu nah dek. Jadi kader Kohati ini paham peran dan fungsi dari Kohati itu apa. Beda berarti kak. Boleh mau telaah, mau bedah, atau mau Taruh ke hati. ya maksud kakak tuh biar kalian paham, Beda langsung kak. Udah PDK-nya. tapi biar kalian paham dulu gitu. Nah kan masa tiba-tiba mau ngadain misalkan pelatihan penulisan, orang nih cuma datang tapi tidak tahu Kohati ini apa gitu, peran dan fungsinya. Paham kan maksud kakak? Perkenalkan dulu Nadek maksud kakak, soalnya kalian di adik-adik kan yang baru LK1 kan belum terlalu ini sama tentang kekohatian. Peti kak. Kenalan ke hati. Oh. Pengenalan ke hati. Misalkan tadabur kok tadabur sih? Taruh. Taruh kayak gitu. Udah inget takabur sama tadabur. Tuh mau telaah misalkan, tapi ndak dibedah nian, ndak. Agi malah dia keberatan kan. Kayak pentingnya Kohati, kalian ngapain aja di Kohati, baru kalian lanjut ke proker. Itu nggak apa-apa nggak dimasukin di proker. Kayak kalian juga banyak bacalah PDK tuh. Siap. Kayak kita juga meskipun di komisariat kan penting PDK. Kalau misalkan kita telaah nih ndak, jadi kita tahu geraknya mau kemana gitu deh, paham gitu kan. Oh aku harus kayak gini. Soalnya kenapa banyak yang mengira Kohati ini tidak penting, karena emang kita nggak tahu peran dan fungsinya. Kurang lebih penting lah, kurang lebih. Ada inspirasi. Tergantung kita aja, tergantung kitanya lagi kayak mana. Menghargai juga deh, jangan sampai mentang-mentang kita senior terus kita tidak menghargai kan. Kadang tuh adik kakak ya kalau ngelihat, kakak nih suka ngamatin misalkan adik-adik yang angkatan 2020, dia tuh kadang takut untuk bertanya, takut misalkan kayak sukanya diem aja. Emang kayak kita harus yang menghampiri gitu, pandai-pandailah merangkul. Itu
penutup sih. Kak, tadi kan kebetulan kakak bahas tentang jangan tadi merasa senior kayak gitu kan Kak. Misal nih ternyata yang di bawah kita yang merasa kayak gitu, kita yang menyadari itu kayak mana sih ngomongnya tuh Kak, supaya tidak nampak kita nih lebih senior daripada dia. Ngomongin baik-baik itu kayak mana supaya dia tuh jangan kayak gitu loh gitu. Kalau kakak adik kakak juga punya kayak gitu, tapi sama kawan sih. Kakak face to face sih menyampaikan kalau misalkan kalau kau kayak gini orang bakal nggak suka gitu-gitu. Efeknya kayak gini loh, kayak gitu. Udah enaknya semua mau di bawah kita, jadi takutnya nanti mereka nganggapnya ih kakak nih mentang lah di atas semua gitu. Enggak, tidak ini bilang enggak, adik ini penyampaiannya ini aja, maksudnya maaf ya dek sebelumnya kakak menyampaikan ini daripada nanti adik di luar gini-gini kayak gitu-gitu loh. Kadang penyampaian kita yang sederhana tuh masuk daripada yang kita sok idealis kayak gitu. Maksudnya sok penyampaiannya bahasa Kayak formal banget gitu. itu malah orang dengar kayak enak sharing kayak gitu. Kadang emang ada ya kak, beberapa junior tuh dia merasa juga kayak apa ya, senior ini nganggap dia tinggi padahal tuh dia tuh tidak kayak gitu sebenarnya, kayak gitu emang sifatnya awalnya kayak gitu, tapi kalau didekati tuh dia tidak kayak gitu. Bisa kembali lebih jauh. Seniornya, Tidak, juniornya. juniornya. Kita yang mandang dia mungkin awalnya emang kayak gitu kan, dibilangin gitu langsung sama juniornya, dia bakal paham kok, dia juga udah suka seniornya kayak gini ya, kayak gitu. Jadi agak tuh langsung temu titiknya dan mereka Ya berarti kan face to face kan. Mm-mm. Komunikasi. Terus kakak mau tanya nih, tadi kan kita udah panjang lebar, ada nggak gambaran dari para kabit atau sepuh mendung proker yang mau diadain? Setidaknya pasti udah ada ancang-ancang. Dari Yesi boleh. Misalkan belum ada nggak apa-apa, berarti kan harus kakak menyampaikan dulu. Aktifkan rahar, rapat presidium, pokoknya gitu-gitu aktifkan. Paham kan apa gunanya rahar sama rapat presidium? Paham? Sampaikan juga ke adik-adik. Kalau Yesi gimana? Kalau yang suka adik-adik tuh kayak ditanya ada program itu kan, jawabnya gini kak, kami tuh belum ada kak, boleh gak kak pinjam jalani program sebelumnya, kayak aduh langsung ngesu ya sih, jadi kayak kok ngapo gitu, kami gak ada kepikiran kak, udah jelasin kan kayak kabit diklat segala, diklat SDO terus sama Kafo. Nah itu kayak di Kafo kan ada si Anggi ya sih bilang kalau memang penjelasan dari Kak Yesi kakak kurang, kayak kan Kafo tuh ada Kak Anggi sebelumnya. Nah tanya siapa Kak Anggi gitu misalnya. Lia. Hah? Lia. Nah Ayo lo. lupa tadi kuat ya Gi. Jadi kayak gitu kan tanya sama yang sebelumnya gitu. Jadi kayak oh iya kak tapi nggak ada ini, nggak cuman iya di mulut aja gitu. Berarti gini dek, karena emang kan dia nggak tahu sama sekali nih, itulah gunanya upgrading. Pas upgrading nggak datang, berarti adik harus menyampaikan apa-apa aja tupoksinya. Terus kalau misalkan emang mereka nggak ada inovasi untuk proker ke depan, adik kasih gambaran. Kau yang bikin Sudah beberapa Apa gambaran inovasi yang barunya apa? kayak ini kemarin tuh ya sih ada sih kayak ngadain bazar itu nakal, tapi Bazar apa? di PSDO. Ya, tapi kan itu ke organisasian kan kak. Nah jadi kayak dari Destinya sih bilang gini, kalau kita ngadain bazar kan sekalian gitu nah, dari PSDO diklat sama Jadi satu. iya disatuin. Sih bilang itu kayaknya rumit gitu kan. Kalau tapi itu kayaknya kalau bazar itu besar. Nah, itu Tergantung sih bazar apa. nah itu tapi kayak Desti lebih ke Destinya gitu. Kalau Destinya kayak karena orangnya udah pengen jalani podcast sebelumnya sih kayak aduh itu nakak itu mas pengen nyampein kayak ilmu baru jadinya ngeblok juga ya sih gitu. Nah kayak susah nggak jadi ngejelasin ke merekanya gitu. Sebelumnya adik ada gak menyampaikan ide dari kabit itu sendiri? Maksudnya dia kan menyampaikan kayak
Kak, kita melaksanakan proker sebelumnya kan seharusnya dari YESI itu ada apa ya, inovasi juga gitu deh, sebaiknya kita mengadakan ini. Proker sebelumnya boleh, tapi kayak YESI itu kayak buat apa gitu yang lain gitu, misalkan kayak kemarin kayak tari boleh, tapi YESI harus pikirkan lagi kiranya aktif apa enggak. Jadi kalau misalkan aktif itu bagus, jadi kayak buat peninggalan kalian di kepengurusan, terus kepengurusan selanjutnya tuh mau diadakan proker atau enggak tuh nggak usah, jadi kayak tari kita tuh emang bisa diundang-undang. Iya, bisa jadi sumber keuangan untuk hati. Iya, maksudnya itu emang permanen maksud kakak. Kalau YESI mau begitu nggak apa-apa. Kayak yang ngajarin kan juga ada lah tuh, kayak Kak Lia, Kak siapa tuh kan tahu. YESI kan tahu juga sama Firda kan. Kalau bisa tuh ngadain kegiatan tuh yang kayak bener-bener mengembangkan yang kayak ini potensi Kak, orang. yang pengajian tuh sama siapa Kenapa ya? tuh dek? Yang tentang ini Kajian. lebih ke kajian tajwid gitu, nah kajian lagi. Aduh kesemutan. Belajar ngaji. Iya kayak kan BTK. Iya. Ini programnya apa nama kita kemarin? Hati mengaji. iya Bukan. kelas Qurani. Bukan. Aku juga tuh Kak. Iya, kelas MIS Kak. PTK ya sih Kak? Nama programnya. Ke- Itu kan kelas nama Quran kegiatan. enggak sih? Apa dek? Bukan ke hati mengaji. Bukan. Bukan. Yang kita belajar itu kan. Iya, kita kan ada Tajwid. tulis Nah minat-minat jadi kader kepengennya tuh Kohati. jangan sekali atau dua kali Iya, kegiatan udah, Kak, bener-bener kayak pengajian gitu lah kan, Oh, pengajian kan iya, sekali, ya satu hari sekali, ya satu minggu sekali kan. Nah, jadi kayak gitu. Bagus yang gitu. Iya, maksudnya kan keberlanjutan. Skillnya Kak. Nah, upskill. Secara umumnya. Gitu. Jadi pengennya kayak 2 minggu berkali gitu. Jadi bener-bener kita lakuin kayak kalau bisa ada belajar Kan tajwid atau belajar apa gitu kan kayak sekali dalam pengurusan ya ntar hilang lagi. Iya, berarti kan itu emang dari bidang kalian yang harus konsisten kan? Bagus. Misalkan Pengennya gitu. misalkan gini dek, kakak ada di satu organisasi, kami itu hampir semuanya kinerja kami tercapai itu karena kami ada jadwal, misalkan di bulan ini minggu pertama itu kafu ngadain apa, tanggal berapa, jadi tanggal itu mau nggak mau harus dilaksanakan, nggak ada alasan kak sakit, kak ini, kak pulkam, kan ada anggota lain, ada pengurus lain, jadi kalian kasih target, misalkan iya kayak buat schedule, kayak emang harus ada apa ya, ketercapaian lah, misalkan di bulan pertama kita udah ngadain ini, bulan kedua, tapi jangan monoton. Kalau monoton males juga sih liatnya, emang orang tuh males datang karena monoton. Misalkan BTK ini banyak kan kemarin yang list BTK, ya emang kalian adain, tapi ya jangan pematerinya itu terus, bosan juga kan. Tapi emang harus rutin tuh bagusnya. Iya rutin. Soalnya tuh kemarin juga Bang Husni bilang kan jangan hanya pas jenjang training kan orang tuh Iya, belajar benar. BTK. Harus Benar. Oh ya terus ini kan banyak nih yang chat kakak, kak kami pengen LKK. Tuh maksud kakak kalian sebagai pengurus Kohati tuh kasih ruang, misalkan kelas pra LKK. Tapi kalian kerjasama kalau bisa sama Kohati cabang. Jadi kalian di kelas pra LKK tuh sudah bisa dinyatakan menyelesaikan menyelesaikan apa? bakalan gitu. Pembekalan sama menyelesaikan apa dia? Training. Bukan training, Screening. screening. Iya. Iya, enggak dengar. Iya, screening. Jadi itu kayak kerja sama PL juga. Kelas pra LKK. Nanti kalau kayak LK2-nya biar lah komisariat. Jadi kalian emang harus rutin datang, dan BPL sama Kohati cabang tuh tahu, oh iya orang ini udah diikuti kelas pra LKK. Jadi nggak payah-payah lagi kalian pas udah mepet hari H baru nak pembekalan, itu kan kurang bagus. Pengurus harus tahu kan tak siapa yang penting. Iya, saling komunikasi. Kalau kalian komunikasinya bagus lah kalian. Tergantung kabitnya juga deh. Kalau kabitnya cuek-cuek ya malas juga nak kerja yang mau. Dari Sekum kira-kira mau melaksanakan apa?
kalau sebelum itu nggak mutlak harus dari kayak mana bisa nitip proker gitu kak yang sesuai dengan bidangnya. Jadi niatnya tuh seperti yang kakak bilang, aku sempat terpikir buat kayak kelas untuk setelah training kayak gitu kan. Itu kan latihan juga kan biar penuh kan, jadi bisa nanti agak nitip sama bidang internal, diklat sama PSDO juga kan, itu juga pengembangan sumber daya dari organisasi gitu kan. Terus ya harapannya agak tuh kayak saling koordinasi, bukan cuman Kohati B, terus misalkan Kohati yuk koordinasi lah sama Komsat, jadi jangan sampai kayak aduh tumpang tindih gitu, nah kayak masuk ada yang melepaskan diri lah gitu. Medan maju. Terus juga agak tuh koordinasi juga sama Komsat untuk itu. Terus Kakak aku dapat di kan mana di sini kan masih ada yang kayak masih baru kan kak, kayak baru atau mungkin lebih jelasin lagi alur koordinasi itu di mana biar nggak langkah-langkah gitu kan. Terus juga niatnya tuh pengen buat kayak memang pelatihan penulisan itu emang yang kayak sinkron dengan yang di kampus, kayak kan di kampus ada PKM tuh. Nah itu tuh buat pelatihan kepenulisan, jadi kayak orang tuh kayak itu umum, jadi orang semua tuh tertarik untuk ikut join di pelatihan itu. Mungkin nanti kan bisa dititip sama bidang internal itu yang itu. Nah terus yo kalau bisa sih yo emang sih kan ini apa namanya Kohati sama Komsat kan mungkin kita mau rebut semua jadwalnya kan, cuman kalau bisa sih walaupun kayak 1 kali 2 kali itu memang apa namanya memang tercapai output yang kita inginkan kayak gitu. Jadi pengen buat itu gitu kak. Terus juga untuk yang kayak administrasi kayak surat tuh kayak gini, jadi nggak cuman sekumbe yang disebut surat, otomatis kayak kabit juga harus tahu, wasikum juga apalagi kayak gitu kak. Jadi yo kayak mana yo kita kan bukan mikirin diri kita biar kan kak, selanjutnya kan ada regenerasi lagi. Kalau misalkan masih kayak cuman kita beda berbagi kan susah juga kan nanti regenerasi kayak gitu. Pengennya ada itu, dan itu memang kayak kalau misalkan bidang internal mau buat kegiatan emang dari bidang internal tuh kayak ngirim surat tapi dengan koordinasi sama sekum, kayak kami mau buat ini jadi kami mau ngirim surat ini itu kayak gitu kak. Terus juga kalau bisa sih dari semua dari Kohati sama Komsat tuh emang ada sebuah kayak agenda besar yang nanti mungkin jadi agenda tahunan, misalkan kayak entah itu milad dari HMI atau kayak gitu. Jadi kita emang buat sebuah kegiatan bukan cuma cabang baik, jadi dari komisariat pertanian juga buat itu, walaupun itu kecil-kecilan tapi setidaknya tuh kita ada rasa bersyukur gitu nah dengan pertambahan menghargai juga lah ya. HMI udah besar, tanpa kita pun udah besar. Ya kan? Kita ada nggak ada emang beliau udah Besar. beliau di lembaga itu udah besar. Berarti kan Sekum udah paham nih. Tergantung ada lagi komunikasikan sama departemen-departemen. Emang sih Sekum sama Ketum nih emang ngurusin internal sama eksternal, bukan lepas tangan tuh enggak. Emang harus cerewet sih kalau menurut kakak ya, emang harus gimana. Kalau kalau kita sebagai atasan nggak perhatian sama bawahan, ya bawahan bodo amat gitu. Ada saatnya lah yang bawahan jadi atasan. Emang kayak gitu kan alurnya. Jangan merasa minder. Kakak dulu ditunjuk sebagai wasok, bersyukur baik. Berarti kita dipercaya ini ngurus ini, ditunjuk kabit, ya udah berarti kita dipercaya. Jangan apa ya dek, kayak jangan kok aku dapat ini sih, kok aku nggak dapat Sekum misalkan. Ya udah bersyukur aja gitu. Berarti kan kita emang mampu di situ, kita dipercaya untuk lebih kayak gitu. Kalau kakak ya, kabit sama Sekum tuh lebih berat sebenarnya kabit. Kabit tuh ngurusin proker, menghandle anggotanya, ya kan? Gimana caranya ini acara berjalan dengan lancar. Kalau Sekum kan pandai-pandai koordinasi aja kan, komunikasinya aja kan. Enggak ya berat juga sih Semuanya sebenarnya. berat. Cuman enggak seberat kabit. Udah yang mau ditanyakan. Oh ya, gambaran ini proker adik
lebih ke ini loh kak, emang lebih Udah kakak nanya ya belum ya? belum, lebih ke kan kemarin juga Cindy bilang kan yang ada mau ngadain yang dulunya tuh berperan gitu kan bersama peduli perempuan. Kan juga dapat ini juga dapat solusi dari pemateri gitu kan. Ya lebih kakak tadi juga bilang lebih baik kita tuh lebih dekat ke yang perempuannya emang bukan ke hati aja gitu kan, lebih ke ibu-ibu, anak-anak ataupun ya ke masyarakat lah lebih gitu. Nah ke situ kalau yang untuk kemarin tuh kami sebenarnya kalau cepat raker sama pelantikan mau ngadain yang kayak pas hari kekerasan anak tuh, hari anak mau ngadain seminar kekerasan anak gitu kan terhadap anak. Nah terus mau ini bentar lagi kan ada hari ibu, nah, itu mau collab juga sama lembaga-lembaga lain tapi belum tahu ini kayak, tapi lebih ke turun lapangan sih banyaknya kak gitu. Cari tahu aja lembaga-lembaga perempuan di Jambi. Ya lebih juga mau cari kayak isu-isu juga mau di diskusi. Jadi kalau nggak misalkan udah mentok nih, kalian boleh nanya ke kakak, kan kakak kan emang harus tugas kakak Demis ngurusi kalian 1 tahun ke depan, nanti tugasnya Sarifah lagi kayak gitu. Saling komunikasi. Berarti udah ada gambaran ya, Udah insya Allah. tapi jangan satu program juga. Enggak lah kak. Ada Ada lagi Nah, yang kajian keperempuan ini kan Anggi kan sebagai bendung kan bendahara di Kohati kan sebagai kajian keperempuan di HNI Komisariat. Nah itu nanti tuh kan Anggi tuh pengennya tuh buatnya tuh nggak monoton gitu kan tentang materi-materi aja gitu. Tadi tuh misalnya tuh ada isu-isu dan nanti tuh dikaji lagi kayak gitu nih. Nanti tuh bisa collab sama bisa di ini apa internal bisa. Kan dia kan ada ini apa di Kafo. kapo. Kafo dah. Oh iya Kafo. Bisa. Lebih bagus sebenarnya kolaborasi sih deh, kayak saling menguntungkan terus berbagi peran. Kalau kita kan kemarin berpatok ya udah kafu gitu kan, PSDU gitu. Kalau adik mau kerja sama-sama komisariat yang nggak aktif, Kohati boleh. Misalkan sesama bendahara mau kerja sama boleh, sesama kafu. Pandai-pandai sih sebenarnya banyak deh.